Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudara. Kembali kita bertemu dalam channel YouTube Yehuda Diargo. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, terlebih dulu saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa firman yang akan kita bahas ini adalah firman pengajaran dalam satu rangkaian khotbah dalam edisi Masalah Hati, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi saudara yang mendengarkan firman pengajaran ini harus terus mengikuti dengan cermat untuk mempelajari topik yang satu dengan topik yang lain yang saling berhubungan. Jangan hanya mendengarkan dengan sekilas atau sepotong-sepotong, karena pengajaran yang menyangkut masalah problem-problem yang terbesar di dalam masalah hati dan jiwa ini cukup rumit, dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan dalam mempelajari. Fokuskan dirimu mengikuti tahap demi tahap dalam tuntunan Roh Kudus supaya mendapatkan pencerahan yang bermanfaat dalam pertumbuhan rohaninya, dan juga menambah pengetahuan dan pemahaman di dalam kehidupan kita. Saudara, topik yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengenai menaklukkan benteng-benteng pertahanan terakhir ke-31 raja-raja yang berkuasa di dalam jiwa kita. Saudara, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-12 ayatnya 9-24 adalah sebuah catatan tentang 31 raja yang harus diusir bangsa Israel dari Kanaan untuk memperoleh harta pusaka yang Allah janjikan. Raja-raja ini mewakili bagian-bagian di dalam kehidupan kita, di mana keakuan yang masih berkuasa dan bukan Kristus. Bagian-bagian itu sebagai benteng-benteng pertahanan, raja-raja di dalam kehidupan kita ini. Sangat angkuh, tidak mau terikat, dan suka menuruti kehendaknya sendiri. Setiap raja menjaga serta melindungi wilayahnya sendiri dengan hati-hati, dan akan menentang dengan keras apapun dan siapapun yang berani merusakkan wilayahnya. Ke-31 raja ini juga merupakan penyebab perpecahan di antara saudara-saudara seiman, karena di mana keakuan berkuasa tidak akan pernah ada kesatuan. Bila kita ingin masuk ke dalam perhentian yang sempurna, dan bila kita sebagai individu ingin memiliki kesatuan yang sejati di antara saudara-saudara seimam, maka ke-31 raja ini harus ditumpas dengan pedang. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saudara, marilah kita dasari dengan firman Tuhan
yang ditulis di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, raja-raja ini berkuasa dengan kuatnya di dalam kehidupan kita, tetapi mereka menghalangi kita untuk memiliki kasih yang sejati terhadap saudara-saudara seiman. Kita mengizinkan pedang Allah menumpas raja-raja yang bertahta di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Tidak berpura-pura atau munafik. Pesan tentang ke-31 raja ini adalah untuk mereka yang telah melewati padang belantara. Arti melewati padang belantara artinya kita sudah melewati ujian dan pencobaan. Dan juga menyeberangi sungai Yordan yang artinya sudah mengalami banyak sekali kesulitan. Serta mempunyai suatu tingkat kedewasaan. Namun masih perlu untuk menyalipkan raja-raja yang berkuasa dalam kehidupan pribadi kita, yaitu di dalam jiwa kita, di dalam pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Saudara, setiap raja mewakili suatu bagian kehidupan yang belum menyerah. Raja yang pertama suka melakukan kehendak diri sendiri, atau seorang yang menentukan jalan perbuatannya sendiri, yang berarti tuan atas dirinya sendiri, ada di atas tahta dan berkuasa. Bukan Allah yang berkuasa, melainkan manusia itu sendiri yang membuat pilihan serta keputusannya sendiri dan bukan mencari kehendak Tuhan. Bukannya ia bertanya kepada Allah, apa yang menjadi kehendakmu? Manusia malah memberitahukan apa yang ia inginkan kepada Allah dan kemudian meminta Allah untuk memberkati rencana-rencana dan usaha-usaha kita sendiri. Saudara, bila seseorang adalah orang yang suka melakukan kehendaknya sendiri, ia akan melahirkan keturunan anak-anak yang suka juga melakukan kehendaknya sendiri. Saudara, sering kita mendapatkan contoh pelajaran yang hidup, yaitu contohnya seorang ayah yang sedih dan berkata, "Mengapa putraku melakukan kehendaknya sendiri?" Dan Allah menjawabnya, "Kini engkau tahu bagaimana perasaanku mengenai dirimu. Engkau tidak pernah mendengarkan aku, engkau selalu melakukan kehendakmu sendiri." Saudara, akibat daripada perbuatan kita sendiri itu menghasilkan apa yang dulu kita lakukan
itu akan juga menurun kepada anak-anak kita. Sering anak-anak kita ini tidak mau menurut kehendaknya orang tua, tapi mau menurut dengan kehendaknya sendiri atau melawan. Maka saudara, kita harus menghayati, ya, kita harus jangan hanya menuruti perasaan kita sendiri, tapi kita juga harus bertanya kepada Tuhan, dan sering kita ini menjaga juga perasaan daripada Tuhan. Saudara, raja yang kedua itu memuaskan diri sendiri atau menyuburkan keakuan seseorang. Ia selalu berbicara tentang dirinya sendiri, pengalaman-pengalamannya, dan hasil-hasil yang dicapainya. Tugas kita yang utama adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Biarlah orang lain itu memuji engkau dan bukan mulutmu. Di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, raja yang ketiga yaitu memikirkan diri sendiri atau keuntungan apa yang bisa aku peroleh. Orang-orang yang aku pedulikan hanyalah orang yang dapat mendatangkan keuntungan bagiku. Ia tidak peduli kepada orang yang lain, dan ia mengasihi orang hanya karena mengharapkan sesuatu yang dapat dia peroleh dari mereka. Alias mereka sering memperalat orang lain. Raja yang keempat yaitu merasa puas diri. Diriku sudah cukup baik, aku tidak perlu berubah. Ini terjadi, kita diingatkan melalui firman Tuhan, keadaan kita yang sebenarnya, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, mereka yang berpikir mereka memiliki segalanya, siapapun yang berpikir bahwa mereka telah mengetahui segalanya adalah orang yang buta dan tertipu. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
saudara, orang yang sering mempunyai pandangan bahwa mereka ini tidak perlu bantuan orang lain, bahkan tidak perlu bantuan daripada Tuhan, itu adalah sesuatu yang menipu diri sendiri dan orang yang tidak peka terhadap kehidupan. Orang yang telah puas dengan keadaan mereka yang sekarang telah berhenti bertumbuh. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Itu perkataan daripada Paulus. Dan aku berlari-lari kepada tujuan. Jadi kalau kita tidak memiliki visi yang terus berkembang dan berkelanjutan, kita akan hidup secara sembarangan. Karena kita sudah cukup puas dengan keadaan kita sendiri. Itu berarti kita hidup di dalam masa lalu. Saudara, raja yang kelima, yaitu memuliakan diri sendiri atau mencari puji-pujian orang lain. Ini memakai kata-kata yang tinggi dan sulit, serta mempergunakan kepandaiannya dalam berbicara untuk membuat orang lain berkesan dengan perkataannya. Kedengarannya penting dan kedengarannya sangat berarti. Kristus berkata bahwa jika kita mencari puji-pujian manusia, maka hanya itulah yang akan menjadi upah kita. Yang artinya upah kita telah diterima waktu kita menerima puji-pujian dari manusia. Saudara, orang demikian ini merasa dirinya sudah intelektualnya tinggi. Mereka meremehkan orang lain. Mereka membanggakan dirinya seolah-olah orang lain ini pengetahuannya cetek. Hanya dia yang punya kemampuan yang tinggi dan pengetahuan yang tinggi. Maka motifnya hanya mencari puji-pujian, dan motif yang tersembunyi juga menggerogoti iman yang sejati di dalam hati mereka. Pada saat di zaman akhir ini banyak orang yang berkata-kata yang suka membuat gaduh, yaitu kontroversi dalam setiap perkataannya. Saudara, raja yang keenam itu mempercayai diri sendiri atau kekuatan manusia, menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, bersandar kepada pikiran intelektualnya dan penilaiannya sendiri. Ia bersandar kepada dirinya sendiri. Ia tidak memerlukan saudara-saudara seimannya. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia dapat membuat segala sesuatu terjadi atau terlaksana. Ia dapat menyelesaikan problem-problemnya sendiri. Ia mempunyai semua jawabannya. Ia adalah orang yang maju atas usahanya sendiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Bahkan dia tidak memerlukan Allah lagi. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat yang keempat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, jika kita tidak bersandar kepada kekuatan Allah, sebetulnya kita itu tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Dan kita bisa membuktikannya
banyak kegagalan yang akan terjadi. Orang yang sangat pede dengan dirinya sendiri. Raja yang ketujuh, yaitu terlalu sadar akan diri sendiri. Suatu ikatan yang sangat mengerikan. Orang ini menghubungkan segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan dengan dirinya sendiri. Ia menganggap setiap orang sedang memikirkan dirinya dan berbicara tentang dirinya. Ini adalah orang yang di dalam tawanan dari khayalannya sendiri. Saudara, raja yang ke-8 yaitu merasa bahwa dirinya itu penting atau hebat. Raja yang ini adalah penyebab utama bagi seseorang untuk cepat marah. Tatkala ia tidak diperlakukan dengan benar, orang yang memiliki ego yang besar ini mudah marah karena merasa tidak diperhatikan. Saudara, kita perlu mengingat dari mana kita ini berasal. Dahulu kita adalah sampah dan kemudian Allah yang menyelamatkan kita. Kita harus selalu ingat itu. Mazmur 103 ayatnya mulai ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara, kita tidak boleh memandang kita saat ini karena kita sudah sukses. Kita merasa diri kita ini penting dan hebat. Coba marilah kita itu mengingat masa lalu kita, di mana kita ini dahulu ditolong oleh Tuhan. Jadi kita harus selalu jangan pernah melupakan kebaikannya Tuhan yang sudah banyak menolong kita. Jangan menganggap bahwa kita bisa melakukan itu karena kekuatan kita sendiri. Saudara, raja yang ke-9 itu menurunkan nilai diri sendiri atau terus menerus menganggap dirinya sendiri rendah. Tidaklah berguna bagi orang-orang percaya untuk terus-menerus menganggap diri mereka rendah dan mengingat-ingat kekurangan-kekurangan mereka. Ini adalah keadaan di mana seorang larut dengan dirinya sendiri. Hal ini membuat seseorang tidak memiliki kuasa karena ia tinggal di dalam dirinya sendiri. Tuhan selalu ada dan selalu bersama dengan dia. Dia tidak tinggal di dalam Tuhan, tetapi di dalam dirinya sendiri. Saudara, aku dapat menanggung dan melakukan segala perkara dalam Kristus yang menguatkan aku. Saudara, kita diingatkan oleh seseorang petinju hebat, yaitu Holyfield, yang akan melawan Mike Tyson. Rasanya saat itu Holyfield mengalami tekanan yang berat karena lawannya ini adalah petinju yang hebat yang selalu memenangkan lawannya dengan KO. Sedangkan dia sendiri walaupun dia juga juara tinju, tapi umurnya sudah lanjut. Tapi
dia tetap percaya kepada dirinya. Dia tidak mengingat akan kelemahan-kelemahan dirinya. Dan dia memakai firman Tuhan untuk saudara. Agar kita itu mengakui setiap hal yang baik yang ada di dalam diri kita oleh kekuatan daripada Kristus Yesus. Dan berikanlah kemuliaan kepada Roh Kudus atas segala hal yang baik yang telah Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Raja yang ke-10 mempertahankan kepentingannya sendiri, mempertahankan hak-haknya, berdiri teguh untuk mempertahankan kedudukannya. Dia selalu merasa benar. Ia menuntut hak-haknya, mempertahankan kedudukannya, serta membenarkan diri dan cara-caranya sendiri, sekalipun harus kehilangan nyawanya, tapi dia tetap mempertahankan pendapatnya. Ia pun tidak mempercayai bahwa ketidakadilan itu dirancang oleh Allah untuk membuat kita lebih dekat kepada tahta Allah. Saudara, kita harus percaya bahwa kebanyakan dari berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita dalam hidup ini dan pelayanan kita ini datang karena hal-hal yang buruk yang orang lain katakan tentang diri kita. Saudara, karena Allah telah membuat kita ini rela membiarkan mereka melakukan hal-hal yang menjelekkan kita. Contohnya keadaan yang sekarang ini. Banyak orang yang menjelek-jelekan, bahkan memfitnah, menjatuhkan dengan kata-kata yang kotor. Tapi apabila orang tersebut itu berdiam diri, tidak mau membalas, maka apa yang terjadi? Itu segala sesuatu yang buruk itu akan berubah menjadi berkat bagi orang itu yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang terjadi, saudara. Kita perlu belajar kebenaran akan pengalaman di dalam kehidupan di zaman akhir ini. Saudara, raja yang ke-11 terlalu peka terhadap diri sendiri. Orang ini terlalu sensitif, mudah tersinggung. Dia sangat melindungi dirinya sendiri. Dan ia sangat sadar akan perasaan-perasaannya. Namun biasanya ia tidak sadar tatkala ia menyakiti orang lain. Kemarahan adalah ketidakmampuan untuk menganggap remeh suatu tindakan yang menyinggung perasaan. Kemarahan adalah suatu ikatan, ketidakmampuan untuk menganggap remeh hal yang menyakiti hati kita. Kadang-kadang kemarahan itu yang membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih dan tidak bisa menganggap remeh atas perkataan-perkataan, atas tindakan-tindakan yang tidak adil yang ditujukan kepada kita ini. Sering kita ingin membalas lebih-lebih lagi. Tapi saudara, ingatlah bahwa serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat pembalasan, bukan kita yang akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, raja yang ke-12 hanya memandang dari sudut pandangnya sendiri. Ini merupakan mentalitas yang kaku, yang tidak fleksibel. Bahkan dia menganggap bahwa pandangannya ini selalu benar. Dan dia bisa mengatakan, aku tidak akan pernah melakukan seperti di luar pandanganku. Namun pada akhirnya
selalu harus menelan ucapannya sendiri. Karena saudara, kita ini adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Janganlah kita bersikeras dengan pandangan-pandangan kita sendiri. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk memandang persoalan, yaitu dengan sudut pandang kita sendiri yang penuh dengan kelemahan. Dan mereka merasa mereka tidak dapat berbicara yang keliru atau berbuat yang keliru. Dan dia memandang situasi-situasi dari beberapa sudut pandang yang biasanya dapat menawarkan beberapa alternatif yang baik. Tetapi saudara, pandangan yang kaku, yang selalu mengatakan bahwa pandangannya itu yang benar, itu adalah orang yang sebetulnya orang yang bodoh. Karena saudara, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah atau berbicara yang salah. Saudara, kita itu dilahirkan dalam kuasa dosa. Pasti selalu ada kelemahan dan juga kesalahan yang pernah kita perbuat. Jadi janganlah kita sok mengatakan bahwa kita ini selalu benar. Jangan demikian saudara. Mari kita menghayati diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Raja yang ke-13 itu terlalu mawas diri atau selalu melihat ke dalam dirinya sendiri, dan dia merasakan bahwa dirinya ini ada di dalam keadaan yang berdosa. Dia sering mengatakan, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Dia menilai dirinya sendiri. Aku manusia celaka. Demikian kita bisa lihat di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, sering kita ini menilai diri kita sendiri dan juga menganalisa diri kita sendiri. Dan Allah tidak pernah memerintahkan agar kita itu menganalisa diri kita sendiri. Tuhan adalah satu-satunya yang menguji hati kita dan yang mampu menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita ketahui. Biarlah Tuhan yang menunjukkan apa yang kita perlu ketahui tentang diri kita sendiri sesuai dengan waktu kecepatan yang Tuhan kehendaki. Sementara itu, hendaklah kita ini berpikir positif dan bersikap tenang serta memelihara sukacita
yang ada di dalam hati kita. Amsal pasal 3 ayat ke-5 dan yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan jangan saudara berusaha menganalisa dirimu sendiri. Maka kalau saudara menganalisa dirimu sendiri, saudara hanya akan mendapatkan kebingungan. Raja yang ke-14, yaitu mengasihi diri sendiri, terlalu melindungi diri sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, dan menolak segala yang tidak enak atau gangguan atas kehidupan, waktu, atau milik pribadinya. Kristus tidak pernah memilih jalan yang enak dan nyaman. Beberapa orang Kristen menolak masuk ke dalam lawatan atau jawatan pelayanan atau pergi ke ladang misi. Mereka lebih suka cinta akan kehidupan dan keamanan mereka sendiri. Saudara, sukacita hanya ditemukan di mana kehendak Allah memimpin kita. Kebahagiaan hanya dijumpai di tempat Allah berdiam. Tempat yang paling aman adalah berada di dalam kehendak Allah. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia yang akan menyelamatkannya. Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Raja yang ke-15, yaitu pilih kasih. Hanya mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Hanya menghargai orang yang menghargainya. Dan hanya bersyukur atas orang-orang yang menyetujui dan memuji apa yang menjadi pandangan dan pendapat kita. Saudara, orang yang pilih kasih itu orang yang bisa memilih orang yang memberatkan hatinya, yang dia sangat kasihi. Orang itu bisa membeda-bedakan, walaupun anak sendiri bisa pilih kasih, juga dalam hal yang lain bisa juga ada perasaan yang membeda-bedakan. Hal semacam ini adalah karena dia terlalu peka terhadap perasaan-perasaannya yang selalu menginginkan orang yang menghargai, orang yang menguntungkan dirinya,
itulah yang dikasihi. Dan dia bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Raja yang ke-16, motif-motif yang egois, melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain dengan harapan akan menerima balasan. Ini orang-orang yang suka menjilat orang lain demi keuntungan. Dia bisa mempersembahkan uang kepada Allah dengan harapan akan memperoleh balasan yang lebih banyak bagi dirinya. Itulah yang disebut Injil kemakmuran. Gereja yang mengajarkan hal-hal kemakmuran pada masa kini dan mempromosikan mentalitas ini, mentalitas yang tertuju hanya perkara-perkara yang kelihatan. Dan hamba-hamba Tuhan dan penginjil-penginjil yang sejati tidak memakai seluruh kebaktian di dalam gerejanya hanya untuk mengumpulkan uang. Raja yang ke-17, keinginan-keinginan yang egois, keserakan sesuatu untukku, sesuatu hanya untuk kepentinganku, berusaha untuk berteman dekat dengan orang-orang yang terkemuka agar mendapatkan pengaruh dan kuasa, dan juga berusaha untuk meningkai dengan keluarga yang kaya raya, ya, demi kekayaan dan harga diri dia bisa melakukan, walaupun dia tidak mencintai orang yang akan dinikahi itu. Saudara, orang egois itu hanya mencari kepentingannya sendiri. Dia tidak mau peduli kepada orang lain, tidak mau berbagi, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Orang egois mempunyai jiwa yang melarat dan cinta uang. Mereka sangat hati-hati untuk menjaga hartanya, pengeluaran uangnya, dan menyimpannya dengan ketat, takut kalau berkurang. Orang ini sangat pelit, saudara, bahkan sampai kepada sifat yang kikir. Orang egois penuh dengan kecurigaan dan kekhawatiran, ketakutan, dan banyak menyimpan kepahitan. Egois adalah sifat iblis yang berbicara selalu aku, penuh kedagingan, serakah, tidak mau rugi, milikku ya milikku, jangan kau sentuh, tidak mau kecawuk, maunya menerima, tidak mau memberi. Dia sombong, cinta hanya pada dirinya sendiri, dan dia tidak pernah menghormati atau berbakti kepada Allah, tidak juga menghormati orang tuanya, dan bahkan orang egois tidak peduli akan Tuhan. Orang egois hatinya melihat kepada dunia dan kedagingan, dan dia hatinya tidak pernah melekat kepada Allah. Orang egois mengukur dirinya itu sudah benar. Orang egois tidak tahu budi, tidak tahu diri, ingin cari untung, tidak mau rugi. Orang egois tidak mau berkorban untuk orang lain, penuh perhitungan untung rugi. Dan orang egois tidak ada jiwa penghambaan. Keangkuhan adalah suatu pemusatan perhatian terhadap diri sendiri. Kehendakku, caraku, gagasanku, apa yang aku inginkan, semuanya ini mengukir di dalam hatinya. Dan juga akan menyingkirkan Allah. Aku adalah bosku sendiri. Aku yang mengatur hidupku sendiri, bukan Tuhan. Raja yang ke-18, pilihan-pilihan yang egois
Dia bukan bertanya kepada Allah apa yang diinginkan Allah, melainkan memberitahu Allah apa yang dia inginkan. Tidak mencari kehendak Allah yang sempurna, ia menginginkan kehendaknya sendiri. Saudara, bila kita tidak mendatangkan kesukaan bagi pencipta kita, maka kita sudah hidup sia-sia, karena sukacita merupakan hasil dari menjadi dan melakukan tujuan kita diciptakan, dan yaitu untuk menyukakan hati Allah. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya selalu menjaga aku. Saudara, hidup ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan, dan termasuk orang yang saudara harus nikahi. Izinkanlah Allah yang memilih pasangan hidupmu, karena hal ini pada akhirnya akan mendatangkan suatu pernikahan yang lebih membahagiakan, dan juga suatu pernikahan yang akan memuliakan nama Tuhan. Raja yang ke-19, kesenangan yang egois atau untuk memuaskan diri sendiri. Dia lebih mencintai kesenangan-kesenangan daripada mencintai Allah. Ada orang-orang Kristen yang tidak dapat datang ke gereja di hari Minggu karena ada hal-hal yang dia ingin lakukan, yaitu keinginan hatinya yang menyukakan dagingnya, yaitu dia akan wisata, dia akan pergi bertemu dengan saudara-saudaranya, atau dia mengadakan pertemuan dengan kawan-kawannya. Itu lebih dipentingkan daripada beribadah kepada Tuhan. 1000 macam alasan dikatakan, sebab dia lebih mementingkan kepada kesenangan-kesenangan dagingnya atau juga hobinya. Raja yang ke-20, harta yang bersifat egois. Itu suatu roh ketamaan, pemberhalaan, atau cinta akan uang dan harta. Saudara, banyak keluarga dihancurkan oleh kepahitan hati yang disebabkan karena memperebutkan suatu warisan, sengketa atas suatu warisan untuk memperjuangkan haknya, bagiannya. Yesus memperingatkannya bahwa kebahagiaan tidak dinilai dari banyaknya harta yang kita kumpulkan. Biar bagaimanapun juga hal-hal yang orang berusaha raih itu tidak akan pernah memuaskan. Kita akan kehilangan setiap hal yang kita cengkeram cepat atau lambat. Hendaklah tangan kita selalu terbuka. Orang yang memperoleh kekayaan atau harta dengan cara-cara yang menipu dan berakhir menjadi orang yang bodoh.
atau menerima warisan orang tuanya bukan karena dirinya sendiri, itu lebih banyak tidak menghargai akan uang. Dia akan menghabiskannya dengan kesenangannya sendiri. Ada dua alasan mengapa Allah memberi kita suatu karunia atau berkat. Yang pertama, untuk mengokohkan, membuat kita berakar dan memberkati kita. Yang kedua, untuk memberkati orang-orang lain. Pemberian itu bukanlah untuk ditimbun bagi diri kita sendiri, melainkan juga harus disalurkan kepada orang lain. Berkat-berkat keuangan yang melimpah-limpah dipercayakan kepada beberapa orang agar mereka dapat menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Saudara, sebaiknya tidak mencengkeram kekurangan mereka, melainkan menolong mereka dengan kelimpahanmu. Itu bukanlah milikmu, karena harta itu hanya dipercayakan kepadamu oleh Allah untuk memberkati orang lain. Raja yang ke-21, ketakutan dan kekhawatiran yang egois. Apa yang akan terjadi padaku? Mereka selalu khawatir. Ia sangat melindungi dirinya dan mempunyai suatu problem yang parah dalam mempercayai Tuhan. Dia tidak mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Allah tidak akan memeliharaku. Allah mungkin akan membiarkanku gagal. Itu yang terbersit dalam pikirannya. Seringkali orang yang mengkhawatirkan sesuatu selama berbulan-bulan menemukan bahwa apa yang dikhawatirkan itu tidak berarti apa-apa dan tidak pernah terjadi. Raja yang ke-22, kedukaan yang egois. Kedukaan-kedukaan yang ditimbulkan oleh diri sendiri atau yang berasal dari harga diri yang terluka. Allah telah merendahkanku. Allah telah bersikap tidak adil kepadaku. Kedugaan jenis ini adalah akibat dari harapan-harapan yang tidak dipenuhi. Harapan-harapan akan sesuatu yang tidak pernah dikehendaki Allah. Bila Allah menggagalkan beberapa rencana atau tujuan, itu disebabkan karena ia telah mempunyai sesuatu yang lebih baik dalam rencananya. Juga merupakan kasih setianya. Ingatlah, kedukaan ilahi mendatangkan kehidupan, tapi kedukaan yang disebabkan oleh kedagingan mendatangkan maut. Raja yang ke-23, pengorbanan dan penyangkalan diri yang egois. Memberi untuk memuaskan diri sendiri. Berpuasa selama 40 hari, tapi tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan ada kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Puasa dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya. Kadang-kadang penyangkalan diri ini dilakukan dengan maksud untuk mempertunjukkan bahwa dirinya itu suci. Orang yang sangat menganggap dirinya suci. Raja yang ke-24, kebajikan dan moralitas yang egois. Suatu sikap, aku lebih daripadamu. Kamu adalah orang-orang pilihan yang spesial. Itu berasal dari kesombongan rohani. Dia selalu merendahkan orang lain, dan dia tidak mau bergaul dengan orang yang lebih rendah. Tidak mau makan bersama dan berhubungan dengan mereka. Mereka yang menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya. Raja yang ke-25 merasa dirinya benar karena hasil pekerjaan dan usahaku.
pengorbananku, puasaku, usahaku dalam memisahkan diri dari dunia. Walaupun memang benar bahwa usaha kita untuk hidup suci diperlukan, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa bila kita mempunyai kebenaran dan kesucian di dalam kita, itu disebabkan karena Allah telah menaruhkannya ke dalam diri kita. Karena itu, kita tidak layak memegahkan diri untuk hal itu. Kebenaran diri sendiri adalah kesalehan yang manusia pikir telah mereka peroleh sebagai hasil kerja dan usaha jerih lelah mereka. Usaha yang keras. Karena itu mereka merasa berhak untuk memandang rendah orang yang lain yang tidak bekerja sekeras dia. Raja yang ke-26, kesucian dan penyucian yang egois, tinggal di sekitar suatu pengalaman yang menakjubkan ketika seseorang diubahkan di masa lalu dan membanggakan diri. Kita memerlukan kehidupan yang baru, yang mengalir ke dalam hidup kita sepanjang waktu. Karena tidak mungkin hanya satu pengalaman saja akan membuat kita langsung sampai kepada kedewasaan yang sempurna. Kita harus terus bertumbuh dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru senantiasa agar kita tidak kering secara rohani. Kita tidak menjadi kering. Raja yang ke-27, kasih dan penyucian yang egois, memberi dengan motif utama untuk mengontrol orang lain. Ada kalanya orang menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar kepada suatu gereja atau organisasi dengan disertai ikatan-ikatan dalam upaya mengontrol atau memakainya untuk mempropagandakan gagasan dan kepercayaan mereka agar dikenali atau dipuji. Raja yang ke-28, yaitu pekerjaan Kristen yang egois. Bila pelayanan menjadi lebih penting daripada hubungan dengan Allah, Allah tidak pernah menghendaki agar pelayanan menggantikan hubungan erat kita dengan Tuhan. Pelayanan tidak boleh menjadi suatu berhala. Allah memerintahkannya untuk berdiam diri sementara waktu. Orang Kristen yang dewasa akan dapat duduk diam dan menunggu sinyal-sinyal dari Tuhan. Tapi seseorang yang tidak dewasa hampir berhenti karena kecewa atau mundur menjadi orang Kristen bila berhala pelayanannya itu berhenti. Raja yang ke-29, doa-doa yang egois. Berilah, saudara. Itu adalah doa daripada Injil kemakmuran. Menekankan kepada berikanlah kepadaku jawaban yang tepat, cara yang termudah untuk keluar dari problem-problem masalahku, kecukupan dan berkat yang besar. Tetapi Injil kemakmuran gagal untuk menekankan, jadikanlah aku, Tuhan, jadikanlah aku seorang pelayan Allah yang sederhana. Jadikanlah aku sesuai bagi kerajaan kekalmu. Sekalipun keadaan-keadaanku sulit, tapi aku tetap setia dan
bertanggung jawab akan panggilanmu. Raja yang ke-30, harapan-harapan yang egois, hidup dalam dunia mimpi, berharap untuk menjadi terkenal atau kaya. Allah ingin agar umatnya belajar puas dalam keadaan-keadaan mereka yang sekarang ini. Kalau kita diizinkan hidup dalam masa-masa sulit dan kekurangan, hendaklah kita selalu bersyukur, sebab kita tahu Allah itu tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Firman-Nya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bunyinya, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Saudara, raja yang ke-31, seluruh hidup kita dipertaruhkan, atau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita sekalipun tidak boleh kita pertahankan erat-erat, seperti halnya dengan harta yang kita anggap sebagai milik dan hak kita sendiri, melainkan seperti suatu kepercayaan yang kudus yang diberikan Allah kepada kita. Karena kamu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Raja yang ke-30, harapan-harapan yang egois, hidup dalam dunia mimpi, berharap untuk menjadi terkenal atau kaya. Allah ingin agar umatnya belajar puas dalam keadaan-keadaan mereka yang sekarang ini. Karena Allah menginginkan dan mempunyai rencana yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Demikianlah, saudara, kita sudah mendengarkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam jiwa. Itu semuanya karena ada raja-raja yang menguasai daerah di dalam jiwa kita, yaitu ke-31 raja yang harus ditumpas, ditaklukkan dengan pedang, yaitu firman Tuhan. Saudara, sekian dulu firman yang akan kita dengar saat ini. Selanjutnya, yaitu yang akan datang, kita akan belajar lebih lagi, yaitu topik yang selanjutnya akan membahas seputar kelemahan-kelemahan di dalam jiwa dan juga tekanan-tekanan batin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah belajar banyak mengenai firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa supaya Roh Kudus yang lebih lagi akan mengajar kami, untuk kami lebih dalam lagi memperoleh pencerahan-pencerahan yang daripada-Mu dan pemahaman-pemahaman yang sulit untuk kami mengerti. Urapi dengan kuasa-Mu. Demikian juga hamba-Mu sebagai hamba Allah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya hamba-Mu mohon supaya Roh Kudus terus menuntun hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, Engkaulah yang patut menerimanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Saudara, untuk mendapatkan konten-konten yang baru, tolong ketik like, subscribe, yaitu di dalam link
Yehuda Dihargo. Sekian banyak, terima kasih. Tuhan memberkati.